Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Dr. Andes Haji Jodana MMH. Tadi Bapak juga sempat menyinggung nih, gitu kan kita udah ngomong tentang peraturan saat pelaksanaan penyembelihan hewan. Lalu tadi juga pendistribusiannya door to door seperti itu. Boleh dilanjutkan Bapak terkait pendistribusian kepada masyarakatnya? Ya, jadi untuk mengantisipasi ya, merebaknya COVID-19 ini di masa Hari Raya Idul Adha, kemudian yang paling urgent adalah penyaluran penyaluran hewan kurban itu, maka kita mengharapkan kepada masyarakat khususnya panitia penyembelihan hewan kurban itu pada saat pendistribusian hewan kurban itu kiranya panitia kan terbatas nggak banyak gitu loh Mbak. Jadi panitialah yang menyalurkan door to door ke rumah masyarakat memberikan daging-daging itu. Jadi bukan masyarakatnya yang kumpul ke tempat pemotongan hewan kurban, tapi panitia yang menyalurkan sehingga tidak terjadi kekerumunan gitu loh Pak. Nah, kemudian juga setelah panitia juga melengkapi ya memakai masker, kemudian juga memakai hand sanitizer gitu. Jadi ini harapan kita pendistribusian ke masyarakat pada saat penyembelihan nanti hewan kurban gitu loh. Jadi tidak akan ada kerumunan saat penyembelihan maupun saat pengambilan hewan kurban itu ya Pak ya? Iya, jadi kita harapkan gitu. Kemudian pada saat penyembelihan juga itu kita harapkan ya bukan di tempat yang sempit gitu, tadi di tanah lapang. Sehingga ya maklum lah namanya masyarakat ketika ada kejadian penyembelihan hewan kurban kadang-kadang tertarik tertarik melihat gitu. Maka dihimbau kepada masyarakat jika pemotongan itu tidak dilakukan di rumah potong hewan, sekiranya di tempat yang luas atau halaman luas, sehingga masyarakat tidak berkerumun secara lebih dekat dengan itu. Oke, kalau misalkan tadi Bapak juga sempat menyinggung nih, jika masyarakat juga nggak di tempat pemotongan hewan seperti itu ya. Lalu itu apakah sudah ada pemantauannya atau seperti apa Pak, agar masyarakat juga tidak menyelewengi nih aturan yang sudah ditentukan oleh Menteri Agama juga nih? Jadi seperti saya sampaikan tadi, Kementerian Agama, Menteri Agama sudah mengeluarkan surat edaran gitu ya tentang terkait dengan protap pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Dan ini juga sudah ditindaklanjuti dengan surat edaran Pak Gubernur Lampung, Pak Arinal gitu. Nah, kita sudah mensosialisasikan ini, Mbak, melalui aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Kemenak 15 kabupaten kota. Kabupaten kota juga mensosialisasikan dengan jajaran Kementerian Agama, teman-teman di KUA, teman-teman penyuluh, teman-teman kepala madrasah. Kemudian tentunya teman-teman ini kita himbau untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan edaran tersebut. Pada saat pelaksanaan nanti, teman-teman KUA dan Kemenak segala masyarakat, termasuk juga kita berharap media memberikan pemantauan, gitu, pemantauan dan menghimbau andai kata pada saat pemotongan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan kerja bersama, ya masyarakat memahami benar bahwasanya sekarang ini memang benar-benar ada COVID gitu, dan jangan sampai dengan adanya penyembelihan hewan kurban terjadi ya pengembangan COVID yang lebih banyak lagi. Jadi saya pikir dengan kerja bersama insya Allah masyarakat memahami itu. Baik, lalu Pak, sebenarnya untuk kesehatan hewan kurban juga menjadi salah satu hal yang terpenting juga ya Pak ya sebelum pembagian dan juga penyembelihan seperti itu. Apakah sudah ada sinergitas Pak terkait tentang pengecekan kesehatan hewan kurban ini Pak? Iya, jadi terkait dengan hewan kurban ini kan sesungguhnya domainnya daripada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi. Tapi pada 1 Juli yang lalu kita sudah berkoordinasi dan rapat koordinasi. Nah, hasil rapat koordinasi tersebut bahwasanya 7 hari sebelum hari raya nanti dari Dinas Kesehatan dan Peternakan Provinsi dan Kabupaten akan melakukan pengecekan ke hewan-hewannya. Nah, mudah-mudahan dengan pengecekan tersebut sehingga dapat disortir memang hewan-hewan kurban ini memang dalam keadaan sehat, dan tentunya nanti akan didampingi oleh teman-teman dari Kemenak terkait dengan syarat syariatnya itu, Islamnya itu. Jadi ini yang menjadi yang kita lakukan, Pak.
insya Allah udah kita lakukan koordinasi gitu. Ya, masyarakat nggak perlu khawatir ya Pak ya Insya tentang Allah. kesehatan hewan kurban dan juga pendistribusian dan sebagainya. Benar. Ya Pak ya. Lalu sebenarnya Pak, tentunya di tengah pandemi COVID-19, Idul Adha dirayakan di tengah pandemi COVID-19. Apa Pak yang kendala yang Bapak alami atau teman-teman beserta jajaran di sini yang alami untuk melaksanakan ini Pak? Ya, kendala sesungguhnya tidak ada ya, tidak ada, hanya pemerintah mempunyai kewajiban karena sekarang sedang pandemi COVID-19, jadi pemerintah mengatur bagaimana tentang pelaksanaan ibadah tetap berlangsung, kemudian juga perayaan hari raya juga tetap berjalan, pemotongan hewan kurban tetap berlangsung, tapi tidak menimbulkan klaster baru pada COVID-19 ini. Nah, ini jadi ibadah tetap berlangsung, kemudian juga kesosialan juga tetap berjalan, yang paling utama kesehatannya tetap terjamin. Jadi insya Allah tidak ada kendala lah. Ya. Tinggal bagaimana kita mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk sama-sama tertib melakukan prokes, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Saya pikir itu. Dengan bersama-sama insya Allah semuanya lancar ya Pak ya. Amin, ya. Lalu Pak, Idul Adha ini juga bisa disebut Lebaran Haji seperti itu. Tapi nampaknya tahun ini lagi-lagi ada penundaan untuk kenaikan haji seperti itu Iya, Pak. iya. Lantas bagaimana Pak untuk nasib para jemaah yang sudah membayarkan secara lunas tapi ada penundaan ini? Bagaimana kebijakannya Pak? Iya, sebagaimana kita ketahui melalui keputusan Menteri Agama nomor 660 gitu ya, tahun 2021, pemerintah Indonesia itu menunda pemberangkatan haji untuk masyarakat Indonesia. Nah, tentunya sangat dirasakan ya, kecewa mungkin juga ini. Tapi perlu kita sadari bahwasanya ini yang dilakukan pemerintah untuk ya melindungi keselamatan jamaah haji dari COVID-19. Maka penyelenggaraan haji tahun ini terpaksa ditunda kembali. Tadi seperti kata saya melalui keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Dan ini diperjelas pada tanggal 12 Juni 2021, pemerintah Arab Saudi telah memutuskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini hanya untuk warga Saudi dan ekspatriat dengan jumlah 60.000. Nah, lalu bagaimana nasib jemaah kita? Jemaah yang lunas tunda ya, diberikan keleluasaan bila ingin mengambil setoran lunasnya dengan tetap mendapatkan prioritas untuk keberangkatan penyelenggaraan haji tahun yang akan datang, Mbak. Jadi akan mendapatkan nilai, jika itu tidak diambil ya lunasnya itu pelunasannya, maka akan mendapat kemanfaatan ya, dari pengelolaan dana yang pelunasan tersebut, dan itu akan dikembalikan ke jamaah. Nah, jadi tetap akan kita prioritaskan gitu. Baik Bapak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya Pak ya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, Dialog Spesial akan segera kembali.